Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Juhaisi dengan NIM C1C02017. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul penyusunan anggaran jangka panjang. Pada materi kali ini ada 5 pokok bahasan, yaitu yang pertama definisi dari anggaran jangka panjang, lalu yang kedua ada penyusunan anggaran jangka panjang, yang ketiga ada penyusunan anggaran operasional, yang keempat ada penyusunan anggaran kas, dan yang kelima perhitungan arus kas masuk bersih. Yaitu materi pertama yaitu definisi anggaran jangka panjang. Anggaran jangka panjang merupakan perencanaan operasi suatu perusahaan untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun, yaitu bisa 5-10 tahun. Anggaran jangka panjang sendiri itu merupakan pedoman dari penyusunan anggaran jangka pendek. Dalam menyusun anggaran modal, sebelum mengambil keputusan itu perlu dilakukan penilaian terlebih dahulu apakah rencana investasi produk modal tersebut layak atau favorable untuk disetujui atau tidak layak unfavorable sehingga harus ditolak. Dalam rencana investasi barang modal itu perlu diadakan penelitian terlebih dahulu sebab yang pertama, barang modal biasanya meliputi jumlah uang yang relatif besar. Yang kedua, hasil dari investasi baru diperoleh pada masa akan datang. Yang ketiga, uang yang dikeluarkan itu akan terkait dalam jangka waktu panjang. Yang keempat, direncanakan pada masa sekarang dalam kondisi yang belum pasti di masa yang akan datang, sehingga ketepatan dalam penyusunan anggaran itu sangat diperlukan dalam penilaian rencana investasi. Lalu yang kelima, kesalahan dalam pengambilan keputusan itu menimbulkan kerugian yang tidak dapat dihindari pada masa akan datang. Lalu faktor yang perlu diperhatikan dalam penelitian rencana investasi itu yang pertama ada arus kas. Arus kas itu terdiri dari yang pertama ada arus kas masuk bersih. Arus kas masuk bersih adalah kas yang berasal dari hasil bersih investasi yang diusulkan. Itu rumusnya ada AKMB sama dengan laba setelah pajak ditambah penyusutan. Apabila usul investasi dibelanjakan sebagian seluruhnya dengan modal asing atau hutang, maka formula AKMB dan bunga sebagai berikut. AKMB dan bunga sama dengan laba setelah pajak ditambah penyusutan ditambah 1 kurang pajak kali bunga. Lalu yang kedua ada arus kas keluar bersih. Arus kas keluar bersih adalah kas yang diperlukan untuk usul investasi. Lalu ada nilai waktu dari uang. Berkaitan dengan nilai waktu dari uang itu ada 6 jenis perhitungan yang dapat digunakan, yaitu yang pertama nilai majemuk, lalu yang kedua ada nilai majemuk atas anuitas, lalu yang ketiga ada faktor dana pelunasan, lalu yang keempat nilai sekarang, yang kelima nilai sekarang dari faktor anuitas, dan yang keenam faktor kembali modal. Lalu ada biaya modal. Biaya modal atau beban modal adalah biaya yang dikeluarkan untuk memiliki modal. Biaya modal dalam hal ini adalah tingkatan diskonto atau discount rate yang dijadikan present value. Ada beberapa cara perhitungan biaya modal, namun secara sederhana dapat dihitung dengan cara rata-rata tertimbang atau rata-rata berbobot. Lalu yang kedua ada penyusunan anggaran jangka panjang. Data-data yang diperlukan dalam penyusunan jangka panjang itu antara lain yang pertama itu ada penyusunan aset tetap menggunakan metode garis lurus. Lalu kedua itu kebijakan jualan dan belian. Yang ketiga harga jual. Yang keempat anggaran sediaan produk jadi akhir. Yang kelima biaya bahan baku standar. Yang keenam tarif upah standar tenaga kerja langsung. Yang ketujuh sediaan bahan baku akhir. Yang kedelapan upah tenaga kerja langsung. Yang kesembilan ada tambahan modal kerja. Yang kesepuluh taksiran penghapusan piutang dan cadangan penghapusan piutang. Lalu yang terakhir anggaran biaya overhead pabrik. Lalu yang ketiga ada penyusunan anggaran operasional. Anggaran operasional itu terdiri dari yang pertama ada anggaran jualan, lalu yang kedua ada anggaran produk, lalu yang ketiga ada anggaran biaya bahan baku, yang keempat ada anggaran biaya tenaga kerja langsung, dan yang kelima ada anggaran laba rugi. Penyusunan anggaran kas. Setelah disusun anggaran operasional, kemudian menyusun anggaran keuangan yang berupa yang pertama ada anggaran laba ditahan, yang kedua ada anggaran kas, lalu yang ketiga ada anggaran piutang, lalu yang keempat ada anggaran utang usaha, yang kelima ada anggaran neraca, dan yang terakhir ada anggaran perubahan modal. Perhitungan arus kas masuk bersih. Setelah selesai menyusun anggaran jangka panjang, yang menjadi masalah adalah apakah rencana beli aset
tetap atau usul investasi tersebut layak atau tidak layak untuk disetujui. Dari aspek keuangan, sebelum menentukan layak atau tidak layaknya usul investasi untuk disetujui atau ditolak, terlebih dahulu perlu menghitung arus kas masuk bersih. Ada dua metode dasar perhitungan arus kas masuk bersih, yaitu yang pertama, arus kas masuk bersih. Bila usul investasi tersebut dibiayai seluruhnya dengan modal sendiri, maka menghitung AKMB digunakan rumus sebagai berikut, yaitu AKMB sama dengan laba setelah pajak ditambah penyusutan. Penyusutan di sini mencakup depresiasi, amortisasi, deflasi, penghapusan piutang, dan turun harga. Lalu metode yang kedua ada arus kas masuk bersih dan bunga. Apabila usul investasi tersebut dibiayai dengan utang modal atau modal asing yang mengakibatkan pembayaran bunga, sehingga perhitungan AKMB harus ditambah lagi dengan bunga setelah dikurangi pajak bunga. Bunga setelah pajak dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut, yaitu bunga dikali 1 dikurang pajak. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.